Bab 461 Mengendalikan Medan Perang. Dalam sekejap, dia benar-benar membungkukkan tubuhnya ke samping dan menghindari kabut es. Jadi, dia hanya merasa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Tapi tubuhnya tidak berhenti sama sekali dan dalam sekejap, dia muncul di sisi Dong Qianqiu. Dong Qianqiu menyerang dengan tangan kirinya, dan kabut es lainnya menyembur keluar. Yuan Rui tidak mengambil risiko untuk mengambilnya langsung dan malah berputar-putar sekali lagi, menggambar busur listrik berwarna ungu di udara. Detik berikutnya, dia tiba di sisi Lan Mengqin. Kali ini, dia tidak menunggu lebih lama lagi. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkedip dan cahaya ungu keluar dari dadanya. Ribuan sambaran petir keluar dari cahaya ungu itu dan menyerang Dong Qianqiu dan Lan Mengqin pada saat yang bersamaan. Dia bergerak sangat cepat dan meledak dalam sekejap. Kecepatan dan ledakan unsurnya mencapai puncaknya. Tapi yang menyambutnya adalah tempat perlindungan es. Tempat perlindungan es tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun dan menyelimuti Lan Mengqin dan Dong Qianqiu sepenuhnya. Baut petir mendarat di tempat perlindungan es dan segera membentuk jaring listrik besar di luar, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Air murni tidak dapat menghantarkan listrik, apa yang lebih murni dari elemen air. Tempat perlindungan es ini terbentuk dari elemen air. Yuan Rui tertegun sejenak, tapi tangannya tidak melambat. Bola cahaya ungu di dadanya melesat keluar dan terbang menuju tempat perlindungan es. Guntur memiliki kekuatan eksplosif dan merupakan salah satu elemen yang paling eksplosif. Jika dia tidak bisa menyetrum pihak lain, dia akan meledakkan pertahanan mereka. Tapi tepat pada saat ini, tempat perlindungan es itu meledak. Di tengah ledakan dahsyat itu, salju dan es berterbangan kemana-mana, membawa serta suhu yang sangat dingin. Itu meledak menjadi bunga es yang memenuhi langit dan membubarkan petir di sekitarnya. Ketika bola petir ungu terbang masuk, itu meledak di bawah kendali Yuan Rui. Namun saat ledakan bergema, targetnya hilang. Es dan salju berterbangan kemana-mana dan tidak berhenti. Sebaliknya, itu meluas dengan cepat dalam sekejap dan berubah menjadi badai salju yang langsung menuju Yuan Rui. Yuan Rui mengerutkan alisnya dan dengan cepat mundur. Dengan kecepatannya, badai es dan salju secara alami tidak akan bisa menyusul. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan tubuhnya dan bersiap untuk mencari kesempatan menyerang berikutnya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia dalam masalah karena badai es dan salju tidak hanya tidak memiliki niat untuk dipadamkan, tetapi malah terus meluas. Area yang dicakupnya juga semakin besar. Udara mulai mendingin saat badai salju datang, dan bahkan menutupi seluruh arena kompetisi. Tempatnya sangat besar, tapi dari cara badai salju menyebar, sepertinya akan menelan seluruh tempat. Suhu terus turun, dan elemen air yang sangat padat terus menurunkan suhu sekitar di udara. Yuan Rui menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua harus menjadi master jiwa 4 cincin, bukan? Tetapi mengapa kekuatan jiwa mereka begitu kuat ketika dua master jiwa 4 cincin bekerja sama? Orang harus tahu bahwa ini adalah arena besar dengan diameter 1000 meter. Itu adalah tempat pelatihan Mesya. Bahkan Kaisar Jiwa 6 Cincin mungkin tidak dapat menutupi bidang seperti itu. Meskipun es dan salju terasa lemah, dia tidak dapat menguncinya. Jika dia tidak bisa mengunci mereka, bagaimana dia bisa menyerang? Begitu dia memasuki es dan salju untuk bertarung, apakah dia akan jatuh ke dalam perangkap lawan? Lan Xuanyu telah melakukan analisis terperinci sebelum pertempuran karena dia menilai bahwa Yuan Rui, yang memiliki jiwa Berserk Lightning Leopard martial, adalah yang paling mungkin untuk berpartisipasi di antara tahun kedua. Oleh karena itu, dia sangat teliti dalam menguraikan taktik mereka melawannya. Poin terkuat Yuan Rui adalah kecepatan dan daya ledaknya. Berserk Lightning-nya berbeda dari Lightning God Puppet milik Bing Liangtian. Semakin cepat dia, semakin kuat listriknya melalui gesekan antara tubuhnya dan udara. Jika dia benar-benar maju dan menyapu medan perang, akan sulit untuk menahannya. Hampir tidak mungkin untuk mengunci dirinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi elit seperti itu, hal yang paling penting adalah area kemampuan kontrol dan tidak memberinya kesempatan untuk maju. Dengan melemahkan kecepatannya, itu akan berdampak paling besar padanya. Juga, sebagai konduktivitas listriknya, baik itu elemen es atau air, mereka murni dan elemen air murni tidak menghantarkan listrik. Oleh karena itu, di langit yang dipenuhi salju dan es ini, listrik Yuan Rui hanya dapat menghasilkan kerusakan dalam jangkauan ledakannya tetapi tidak dapat dilakukan.
Lebih penting lagi, dia bahkan tidak bisa menemukan kedua gadis itu di dunia es dan salju ini. Bagaimana dia bisa menyerang mereka? Setelah mengkonsumsi teratai kembar Dewa Es bersama-sama, elemen es Dong Qianqiu dan Lan Mengqin telah berevolusi, terutama saat keduanya bekerja sama. Mereka memiliki kemampuan yang dekat dengan keterampilan martial soul fusion dan saling melengkapi. Dengan kultivasi mereka saat ini saja, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menutupi medan perang sebesar itu dengan es dan salju dalam sekejap. Namun, jika mereka diberi waktu yang cukup, keterampilan jiwa STD Dong Qianqiu dan badai salju Lan Mengqin akan dapat terus menyebar. Ini karena badai salju akan menyebabkan suhu medan perang turun. Semakin rendah suhunya, semakin mudah menghasilkan badai salju. Ini adalah pertandingan yang tidak boleh kalah oleh tahun-tahun pertama, jadi sejak awal, rencana Lan Xuanyu untuk pertempuran ini adalah menang dengan cara yang paling aman. Dia tidak terburu-buru untuk pertempuran ini, juga tidak menggunakan taktik yang aneh. Berapa banyak perbedaan antara tahun pertama dan kedua? Kedua belah pihak adalah master jiwa dengan 4 cincin jiwa, jadi perbedaan kekuatan jiwa dengan beberapa peringkat tidak besar. Selain itu, Lan Mengqin memiliki jiwa bela diri kembar. Selain tidak memiliki armor pertempuran satu kata, dia dan Dong Qianqiu benar-benar lebih kuat dari pihak lain. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menyiapkan medan perang dan mengubah seluruh medan perang menjadi tanah air mereka. Kemudian, mereka perlahan akan berurusan dengan Yuan Rui. Menghadapi badai salju ini, Yuan Rui merasa seperti sedang melihat landak dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia juga tahu bahwa pihak lain adalah master jiwa 4 cincin dan tidak ada celah besar di antara mereka. Dia juga telah menonton video pertempuran 7 lawan 7 Lan Xuanyu melawan tahun ketiga. Tapi masalahnya adalah menurutnya, yang seharusnya bertarung dalam pertempuran ini adalah duo Yuanen Hui dan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu akan memperkuat Yuanen Hui, jadi dia telah merencanakan strateginya sesuai dengan itu. Namun siapa sangka lawannya kali ini sebenarnya adalah kedua Dewi Es tersebut. Gaya bertarung mereka benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Suhunya turun dan dia mulai merasa kedinginan. Dingin tidak diragukan lagi akan mempengaruhi kecepatannya. Apa yang harus saya lakukan? Yuan Rui ragu-ragu. Ini adalah medan perang nyata, bukan pot simulasi. Rasa sakitnya akan 100% terasa, berbeda dengan pot simulasi. Ini juga menyebabkan dia ragu-ragu. Jika dia terluka atau terluka parah, dia tidak akan sembuh segera setelah kompetisi, dan benar-benar terluka. Dia masih ingin menantang tahun ketiga. Emosinya kacau balau dan tindakannya secara alami menjadi ragu-ragu. Guru utama tahun kedua, Zhang Yujun, menjadi cemas saat melihat ini. Ketika dia melihat badai salju, dia tahu ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, pilihan terbaik Yuan Rui seharusnya adalah bergegas ke badai salju pada saat yang memungkinkan, melepaskan battle armornya, dan menggunakan serangan terkuatnya untuk bertarung. Siapa tahu, dia mungkin bisa mengalahkan musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, badai salju itu semakin kuat, dan bahkan sepertinya akan menutupi seluruh medan perang. Dalam pertempuran ini, Yuan Rui sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena jika dia menyerang lagi, bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, kemana dia akan pergi. Semakin besar badai salju, semakin sulit menemukan kedua orang itu. Zhang Yujun menatap Xiao Qi yang tenang. Siapa yang datang dengan langkah berbahaya ini? Anda, Xiao Qi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa maksudmu dengan gerakan berbahaya? Ini adalah langkah yang brilian. Bahkan jika Anda tahu, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Kalian tidak akan memiliki kesempatan bahkan dalam konfrontasi langsung. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Zhang Yujun membalas. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, kata Xiao Qi. Tahun kedua hanyalah langkah pertama kami. Ini hanya permulaan. Saat mereka berbicara, Yuan Rui akhirnya tidak tahan lagi. Dia juga menyadari masalahnya. Jika dia benar-benar menunggu badai salju menutupi seluruh tempat dan menyelimutinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Bab 462 Taktik Kontra. Dia menggertakkan giginya dan tubuhnya tiba-tiba menyala. Semua persendiannya menyala dan bintik-bintik cahaya ungu muncul satu demi satu. Setelah itu, lapisan battle armor yang pas muncul. Armor pertempuran satu kata miliknya cukup sederhana, tanpa ornamen apapun.
Itu tampak seperti baju besi ungu muda yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu memancarkan lingkaran ungu samar dan meskipun terlihat tipis, itu menutupi setiap bagian tubuhnya. Bahkan kepalanya tertutup helm dan ada topeng yang menutupi wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia dilengkapi dengan giginya. Dengan battle armor miliknya, petir di sekitar tubuh Yuan Rui tiba-tiba meningkat drastis, dan auranya juga menjadi berbeda. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerbu ke samping. Dia tidak menyerang badai salju pada saat pertama, tetapi berlari di area yang belum tertutup oleh badai salju. Kecepatan Berserk Lightning Leopard membutuhkan jarak tertentu untuk meningkat. Semakin cepat kecepatannya, semakin kuat Berserk Lightning miliknya. Dia harus mengumpulkan momentum dan menggunakan peningkatan armor pertempurannya untuk mengakumulasi listrik ke puncaknya sebelum mengisi dan melepaskannya. Orang hanya bisa melihat cahaya ungu berlari dengan cepat. Saat ini, hampir separuh arena tidak tertutup oleh badai salju, jadi masih ada banyak ruang baginya untuk berlari. Dalam sekejap mata, jejak Yuan Rui membentuk cincin ungu yang terhubung dari kepala ke ekor. Di bawah peningkatan armor pertempurannya, seluruh cincin mulai memancarkan cahaya listrik yang menyilaukan. Setiap lampu listrik berkedip dan meledak di udara. Secara bertahap, listrik cahaya berubah menjadi naga listrik. Energi listrik yang membumbung ke langit bahkan membuat badai salju tidak bisa menyebar ke arah tersebut. Zhang Yujun menghela nafas lega. Setidaknya anak ini tidak terlalu bodoh. Pihak lain mengumpulkan kekuatan, dan dia juga mengumpulkan. Langkah selanjutnya adalah menghadapi mereka dengan kekuatan eksplosifnya. Petir paling baik dalam hal daya ledak, dan dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Meski belum tentu bisa menang dalam benturan nanti, mereka masih punya peluang. Dia memandang Xiaoqi lagi dan melihat senyum Xiaoqi. Apa yang Anda tertawakan? Zhang Yujun mau tidak mau bertanya. Situasinya tidak dapat diubah sekarang. Zhang Yujun terkejut. Tidak dapat diubah. Itu benar. Kecepatan eksplosif habis-habisan Yuan Rui akan meningkatkan daya ledaknya secara maksimal, tetapi pada saat yang sama, semua yang dia lakukan tidak dapat diubah. Dengan menggunakan battle armor miliknya untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal, ini jelas merupakan serangan terkuatnya. Terus, bisakah kedua siswa Anda memblokirnya? Badai salju ini hanyalah macan kertas, ejek Zhang Yujun. Xiaoqi mengangkat bahunya. Tunggu dan lihat saja, tapi saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa tindakannya ada dalam perhitungan kami. Dan taktik di pihak kami tidak diatur oleh saya, tetapi Lan Xuanyu bocah itu. Bocah itu benar-benar sesuatu. Lan Xuanyu. Mendengar nama ini, jantung Zhang Yujun berdetak kencang karena suatu alasan. Dia telah mempelajari Lan Xuanyu dengan cermat sebelumnya. Bocah ini adalah yang terkuat di antara tahun-tahun pertama sementara memiliki kultivasi terlemah, dan dikatakan bahwa dia bahkan menjadi ketua kelas tetap. Dia hanya penuh kecerdasan dan mahir dalam skema licik. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang sangat misterius. Bahkan guru seperti dia tidak dapat mengetahui kekuatan pastinya, tetapi mereka telah mendengar Yin Lohong mengungkapkan kekagumannya padanya lebih dari sekali. Bahkan Inner Court memperhatikan Lan Xuanyu. Tapi dia terlalu muda sekarang, jadi mereka tidak berani menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuknya sekarang. Itu strategi Lan Xuanyu, sementara tidak berpartisipasi sendiri. Di arena, macan tutul petir, kecepatan Yuan Rui, akhirnya mencapai batas kendalinya. Petir menyatu menjadi pusaran raksasa, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara bergema dan semua sinar petir berkumpul seperti sungai di laut. Sosok Yuan Rui sekali lagi menjadi jelas, tetapi pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar terbuat dari petir. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi dunia petir dan kekuatan ledakan yang dihasilkan dalam sekejap menyebabkan ekspresi Bing Tianliang berubah. Awalnya, Bing Tianliang berpikir bahwa jika mereka dibandingkan dalam kekuatan ledakan, dia mungkin tidak kalah dengan pihak lain. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak memiliki battle armor. Namun, setelah pihak lain meningkatkan kecepatannya, dia menyadari bahwa dia jauh lebih rendah darinya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana petir bisa ditingkatkan seperti ini? Jiwa bela dirinya, boneka Dewa Petir, jelas tidak bisa menggunakan metode ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Bing Tianliang juga memiliki kultivasi dan gaya bertarungnya sendiri, tetapi dari penampilannya, dia masih sedikit lebih rendah dari Yuan Rui. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di antara tahun kedua. Dia benar-benar harus belajar darinya.
Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Yuan Rui, yang telah mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke arah badai salju. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Apakah Yuan Rui mampu menembus badai salju atau apakah petirnya akan dimakan oleh es dan salju akan bergantung pada tabrakan terakhir ini. Namun, adegan yang tidak diharapkan siapapun terjadi pada saat ini. Sinar petir yang memenuhi langit awalnya menyatu menuju satu titik dan akan meledak menjadi badai salju. Tapi tepat pada saat ini, sinar petir itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, listrik yang awalnya padat tiba-tiba tersebar ke segala arah. Badai salju secara alami terkena dampaknya. Lapisan terluar dari badai salju menjadi hiruk-pikuk oleh kekuatan eksplosif, dan kabut es melingkar di sekitarnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kekuatan yang kuat menembus badai salju. Baut listrik yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, menutupi area tempat Yuan Rui berlari sebelumnya. Meskipun listrik di area seluas itu kuat, hanya petir ungu yang bertahan dan berderak. Tapi baut listrik ini tidak berkumpul atau meledak. Sebaliknya, itu terbuang sia-sia. Apa yang sedang terjadi? Sosok Yuan Rui muncul di inti petir. Dia agak bingung, tetapi dia menyadari pada saat berikutnya dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk meminjam kekuatan battle armornya untuk mengembunkan listrik dalam jumlah besar. Pada saat itu, dia merasa bahwa di bawah tekanan pertempuran ini, tingkat di mana energinya terkondensasi telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ingin meledak itu membuatnya tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya dan hanya memiliki keinginan untuk menang. Tapi di saat berikutnya, dia hanya merasa tubuhnya tertegun dan dia benar-benar tidak bisa mengendalikan listrik lagi. Dia menyaksikan tanpa daya saat listrik menghilang. Kecepatan dia menyerang ke depan disertai dengan tubuhnya yang kaku meluncur ke depan, tapi itu tidak lagi di bawah kendalinya. Listrik menghilang, tetapi badai salju yang memenuhi langit telah melanda Yuan Rui. Keterampilan jiwa tipe kontrol, area kontrol efek. Zhang Yujun tiba-tiba teringat sesuatu. Saat ini, sosok Yuan Rui sudah menghilang ke dalam kabut es. Di dalam kabut es, serangkaian gemuruh bisa terdengar. Tapi semua orang tahu bahwa Yuan Rui tersapu badai salju setelah kehilangan serangannya yang paling menguntungkan. Zhang Yujun membuka mulutnya dan ingin mengucapkan kata, tercela, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia ingat kemampuan apa itu. Tampaknya itu adalah keterampilan martial soul fusion yang bisa dilepaskan oleh Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu di awal. Dong Qianqiu tampaknya telah menggunakannya sendiri di kemudian hari, tetapi itu di bawah peningkatan rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu. Pada saat ini, Lan Xuanyu tidak berada di medan perang, yang berarti bahwa Dong Qianqiu sebenarnya juga bisa menggunakan keterampilan jiwa itu sendiri. Tatapan biru tua, keterampilan jiwa kontrol yang sangat kuat. Badai salju telah menumpuk dan Deep Blue Gaze telah menunggu saat Yuan Rui akan meledak. Apakah itu di awal atau saat ini? Apa yang menunggunya adalah kendali Deep Blue Gaze, menahan ledakannya untuk berubah menjadi ketiadaan. Bab 463 Tang Yuge ingin bergabung di tahun pertama. Semuanya ada dalam perhitungan Lan Xuanyu. Dia telah mengatur medan perang dan melalui keterampilan kontrol yang kuat mencegah lawannya melepaskan kecepatan dan kekuatan ledakannya sepenuhnya. Setelah itu, sisanya sederhana. Setelah 30 detik singkat, kabut es berangsur-angsur menghilang, menampakkan tiga sosok. Dong Qianqiu dan Lan Mengqin berdiri berdampingan. Di depan mereka ada Yuan Rui yang bungkuk, yang telah membeku menjadi bongkahan es. Dong Qianqiu memegang tombak es dan mengarahkannya ke dada Yuan Rui. Yuan Rui menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi keengganan. Pemenang telah diputuskan. Tahun-tahun pertama telah berhasil menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi. Wasit muncul di samping Yuan Rui dalam sekejap dan melambaikan telapak tangannya ke bawah. Lapisan es di tubuh Yuan Rui hancur, tetapi bahkan di bawah perlindungan battle armornya, tubuhnya terus bergetar. Lan Mengqin memegang tangan Dong Qianqiu dan mengangkat dagunya dengan bangga sebelum turun dari panggung. Dia sebenarnya ingin tertawa sedikit karena dia bisa dengan jelas melihat keterkejutan dan keputusasaan di wajah Yuan Rui ketika dia secara paksa dikendalikan oleh Deep Blue Gaze, menyebabkan listrik yang dia kumpulkan menghilang. Dia telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan jiwanya dalam sekejap. Dia juga telah menggunakan sebagian besar kekuatan semburan armor pertempurannya,
tetapi dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya sebelum pertempuran berakhir. Lan Xuanyu terlalu jahat, semuanya berjalan sesuai rencananya. Yuan Rui benar-benar ditahan oleh mereka berdua. Nyatanya, Lan mungkin merasa bahwa bahkan jika Yuan Rui tidak menggunakan battle armor-nya, dia tidak akan bisa mengalahkan Dong Qianqiu, yang sangat pandai menahannya. Sejak awal, saat Yuan Rui muncul, hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Satu-satunya momen ketegangan dalam pertempuran ini adalah ketika Yuan Rui mengumpulkan kekuatan, seperti yang dipikirkan penonton. Sedangkan di mata Dong Qianqiu dan Lan Mengqin, Yuan Rui tidak memiliki peluang sama sekali sejak awal. Master jiwa yang berbeda mahir dalam hal yang berbeda dan masing-masing memiliki musuh sendiri. Sebagai contoh, tipe penyerang melawan tipe kelincahan, sedangkan tipe kelincahan melawan tipe kontrol. Yuan Rui terlihat sangat bulat, tapi dia masih lemah hingga kontrol yang kuat. Skill kontrol target tunggal mungkin tidak berpengaruh padanya karena akan sangat sulit untuk menguncinya, tapi crowd control Deep Blue Gaze berbeda. Tidak peduli seberapa cepat dia, selama seseorang memiliki pandangan ke depan yang cukup, itu sudah cukup untuk menghilangkan keunggulan kecepatannya. Meskipun Master Jiwa tipe ketangkasan mampu menahan Master Jiwa tipe kontrol, itu masih tergantung pada situasinya. Dong Qianqiu dapat dianggap sebagai Master Jiwa tipe ofensif dan kontrol, dan dengan atribut S-nya, dia dapat sepenuhnya menaklukkan Yuan Rui. Selain itu, dia juga memiliki Lan Mengqin, seorang Master Jiwa kembar, di sisinya. Lan Mengqin bahkan tidak menggunakan jade Phoenix Guqin miliknya dan mereka telah memenangkan pertempuran. Jika bukan karena dia adalah siswa dari sekolah yang sama, Yuan Rui bahkan tidak akan mampu bertahan dari badai salju jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Di tribun penonton, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Meskipun semuanya berjalan sesuai rencananya, dia telah mempertaruhkan 50 lambang ungu. Jika dia kalah, dia benar-benar akan bangkrut. Tentu saja, segalanya berbeda sekarang. Dia bisa membayar kembali pinjaman dan mendapatkan 25 lambang ungu. Ini bisa dikatakan sebagai penghasilan terbesarnya. Dengan uang sebanyak ini, cukup untuk membeli Mesya, belum lagi potensi keuntungan dari pertandingan nanti. Sudah waktunya untuk menjadi kaya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum, dan matanya penuh dengan uang. Tahun-tahun pertama berhasil dalam tantangan melewatkan tahun mereka dan telah mengalahkan tahun-tahun kedua. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh pengadilan luar, tetapi tidak terlalu menimbulkan kegemparan. Lagi pula, mereka sudah mengalahkan tahun ketiga sebelumnya. Kali ini, mereka hanya mengalahkan tahun kedua, jadi bagaimana ini bisa menjadi masalah besar. Selanjutnya, mereka akan menantang tahun ketiga. Lan Xuanyu segera pergi untuk menukar hadiahnya. Ketika dia melihat tumpukan besar lambang ungu di depannya, dia mau tidak mau menelan ludah. Dia telah menanggung semua tekanan sendirian. Sampai sekarang, rekan satu timnya tidak menyadarinya. Faktanya, mereka kurang lebih bertaruh pada diri mereka sendiri dalam pertandingan ini dan mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Lan Xuanyu benar-benar mengeluarkan begitu banyak lambang. Melihat 75 lambang ungu di depannya, Lan Xuanyu sangat ingin mempertaruhkannya di pertandingan berikutnya. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Tang Yuge. Tetapi pada akhirnya, rasionalitas mengalahkan keserakahan. Mereka tidak bisa melanjutkan. Jika mereka kalah, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia dan mereka akan berhutang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Lan Xuanyu bahkan mencubit pahanya dan mengandalkan rasa sakit untuk mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dia menyingkirkan semua lambang ungu dan tidak terburu-buru untuk bertaruh di babak berikutnya. Dia berjalan keluar dari pusat perjudian dan menuju ke asosiasi pandai besi. Dia berencana untuk mengembalikan pinjaman terlebih dahulu. Aku tahu kau ada di sini. Saat dia melangkah keluar dari pintu, sebuah suara samar datang dari samping, membuat Lan Xuanyu ketakutan. Lan Xuanyu berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya. Kakak senior, tidak baik melakukan hal seperti ini. Saya sangat takut sehingga saya pikir saya akan dirampok. Dia sekarang memakai begitu banyak lambang ungu, dan dia benar-benar ketakutan. Untungnya, mereka berada di Akademi Shrek. Tang Yuge tidak terlihat terlalu baik. Dia sedikit pucat dan bahkan matanya sedikit merah. Lan Xuanyu, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Beritahu saya. Lan Xuanyu memandangnya dengan ragu dan berkata dengan hati-hati,
Jika Anda ingin menggunakan saya untuk mendapatkan informasi tentang barisan kami untuk lusa, Anda dapat menghemat napas. Saya tidak akan mengatakannya, tapi saya pasti akan mengatur taktik melawan Anda. Tang Yuge menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, jika saya memilih untuk mengulang setahun, apakah kalian akan menerima saya? Lan Xuanyu bahkan mengira ada yang salah dengan telinganya. Apa yang sedang terjadi? Siswa terbaik di antara tahun ketiga telah memutuskan untuk mengulang setahun. Dan dia ingin mengulang 2 tahun sekaligus dan bergabung dengan tahun pertama. Kamu tidak demam, kan? Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Tang Yuge menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada kalian. Entah kalian pergi bersama, atau tidak ada yang melakukannya. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tanpa saya, kalian mungkin memiliki peluang melawan tahun keempat. Tapi melawan tahun kelima dan keenam, kalian tidak memiliki satu kesempatan pun. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kita tidak punya kesempatan? Lagi pula, 5 lawan 1 atau 6 lawan 1. Hui hampir berada di puncak alam 5 cincin. Tang Yuge tertawa mencela diri sendiri. Menurutmu Shrek Academy itu apa? Apakah Anda tahu seberapa kuat tahun kelima dan keenam? Kesenjangan absolut dalam kekuatan tidak dapat ditebus dengan angka. Faktanya, selain kalian, tahun kedua tidak mungkin mengalahkan kami. Juga sangat sulit bagi kami untuk mengalahkan tahun keempat, belum lagi tahun kelima dan keenam akan sangat berbeda. Para senior itu jauh lebih menakutkan dari yang Anda kira karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami hidup dan mati dan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika seluruh kelasmu pergi bersama, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan seorang senior. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Jika kamu ingin berada di kelas kami, apakah akademi akan menyetujuinya? Tang Yuge berkata, saya kira begitu. Lagi pula, saya hanya meminta untuk diturunkan. Dan hasil saya adalah yang terbaik di antara tahun ketiga. Saya punya alasan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya hanya bertanya kepada Anda, jika saya bergabung tahun pertama, apakah Anda akan menerima saya? Tentu saja saya akan. Saya tidak sabar menunggu tahun-tahun pertama menjadi lebih kuat. Lan Xuanyu memiliki kesan yang baik tentang Tang Yuge. Dia memang tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, tapi dia pasti pasangan yang baik. Juga, dia sangat kuat. Jika dia bergabung dengan tahun-tahun pertama akan menjadi sangat berbeda. Selain itu, dia memiliki pengalaman dalam membuat armor pertempuran satu kata, yang akan sangat membantu semua orang. Tapi aku khawatir ini akan menundamu selama 2 tahun. Lagi pula, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk memasuki pengadilan negeri, kata Lan Xuanyu ragu-ragu. Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pilihanku yang terburu-buru. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Berkultivasi di lingkungan yang bahagia berbeda dengan berkultivasi di lingkungan yang tidak bahagia. Saya suka tim Anda. Bab 464 All In. Lan Xuanyu berkata, lalu antara kamu dan Hui. Tang Yuge berkata, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengambil inisiatif untuk melawannya lagi. Sejak saat itu ketika kami berada dalam situasi berbahaya dan dia memanggilku, kakak, aku tidak bisa membencinya lagi. Darah lebih kental dari air. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar aku membenci pria itu, aku tidak bisa menaruh semua ini pada Hui. Lagi pula, aku adalah saudara tirinya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Baiklah, selama kamu bisa melakukannya, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan tahun-tahun pertama. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengulurkan tangan kanannya ke arah Tang Yuge. Tang Yuge mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Wajah pucatnya memiliki semburat kemerahan, dan dia terlihat jauh lebih baik. Kemudian, dia berkata dengan serius, terima kasih. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita akan berada di pihak yang sama mulai sekarang. Oh ya, karena itu masalahnya. Bisakah kamu menunggu beberapa hari sebelum mengumumkan bahwa kamu akan bergabung dengan tahun pertama? Setidaknya tunggu sampai kita menghadapi tahun kelima. Tang Yuge tertegun sejenak, tetapi ketika dia melihat mata Lan Xuanyu melesat ke sekeliling, dia tahu bahwa dia tidak berguna lagi. Baiklah, setelah Tang Yuge pergi, Lan Xuanyu berhenti sejenak dan senyum aneh muncul di wajahnya.
Dia tidak kembali ke asosiasi pandai besi tetapi langsung kembali ke asramanya. Kota langit abadi. Wang Tianyu berdiri di depan sebuah rumah kayu dan memandangi lautan awan yang jauh. Tim Lan Xuanyu telah menang, dan Dong Qianqiu dan Lan Mengqin yang naik. Lan Xuanyu tidak berpartisipasi. Taktiknya sangat akurat. Dengan mengandalkan kontrol yang kuat dan pembatasan es dan salju pada kecepatan dan listrik, mereka menang tanpa ketegangan. Suara itu datang dari seorang pria tidak jauh di belakang Wang Tianyu. Jika Lan Xuanyu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi yang telah meminjamkan 50 lambang ungu kepadanya. Dia menempatkan 50 lambang ungu yang dia pinjam pada tahun pertama dan mendapatkan 25 lambang ungu. Junior ini sangat berani dan teliti. Mengesankan, jauh lebih baik dari kami di usianya. Wang Tianyu berkata, perhatikan bagaimana dia akan berinvestasi. Ya, guru, jawab Presiden dengan hormat. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin melihat apakah bocah ini akan terus serakah atau apakah dia dapat mengendalikan emosinya. Ini sangat penting. Temperamen seseorang lebih penting daripada bakatnya, terutama karena anak laki-laki ini menjadi sasaran perhatian semua orang. Saya harap dia tidak mengecewakan saya. Ya, Presiden tahu di dalam hatinya bahwa ujian ini akan menentukan apakah Lan Xuanyu akan dapat menerima lebih banyak sumber daya dan perawatan dari akademi di masa depan. Dari kelihatannya, semua yang dia lakukan diapresiasi dengan baik oleh pengadilan negeri, terutama ketika dia menyatakan semua orang akan pergi bersama atau tidak ada yang pergi. Meskipun dari sudut pandangnya, tahun-tahun pertama sangat naif, apakah mereka memperlakukan para senior seperti lumpur. Namun, sudah lama Shrek tidak memiliki keberanian dan kekompakan seperti itu. Anak-anak muda saat ini benar-benar berani. Ganti taktik, orang lain akan naik. Lan Mengqin menatap Lan Xuanyu dengan heran. Apa kamu yakin? Lan Xuanyu berkata, saya yakin. Jangan tanya kenapa, kalian akan mengerti nanti. Saya jamin lawan kita kali ini akan tergantikan. Kami akan mengubah peserta kami kali ini. Hui, Bing Tianliang, dan Liu Feng akan bertarung. Benar, Lan Xuanyu telah mengubah taktik dan pengaturannya pada menit terakhir. Menurut pengaturan awal mereka, dia, Yuanen Hui, dan Dong Qianqiu akan bertarung. Lawan mereka adalah tahun ketiga nomor 1, Tang Yuge. Tetapi pada saat ini, dia telah mengubah formasi mereka. Strategi pertempuran kita juga perlu diatur ulang, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Dia tidak bodoh. Meskipun Tang Yuge tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dari ekspresinya dan meminta agar dia kehilangan kepercayaan diri dan harapannya di tahun ketiga. Dia pasti sangat terguncang dalam beberapa aspek. Dan hanya ada satu hal yang bisa sangat mengguncangnya, dan tentu saja persiapan mereka, untuk memutuskan siapa yang akan naik. Oleh karena itu, ketika dia berpisah dari Tang Yuge, dia segera memutuskan bahwa Tang Yuge bukanlah orang yang mewakili tahun ketiga untuk bertarung. Lawan mereka telah berubah, dan satu-satunya di tahun ketiga yang ditakuti Lan Xuanyu adalah Tang Yuge. Adapun yang lain, mereka semua memiliki kelemahan mereka sendiri. Peluang sudah diumumkan sehari sebelum pertandingan. Peluang kemenangan tahun pertama adalah 1,07. Peluang kemenangan tahun ketiga adalah 1,07. Kedua tim memiliki peluang yang sama. Itu benar, tahun-tahun pertama telah mengalahkan tahun-tahun ketiga sebelumnya. Tapi itu berdasarkan premis bahwa pihak lain tidak bisa memakai battle armor mereka. Bukan rahasia lagi bahwa Tang Yuge sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin, dan banyak orang mengetahuinya. Oleh karena itu, tahun ketiga memiliki peluang besar untuk mengalahkan tahun pertama. Meski begitu, ini sudah merupakan pembayaran tertinggi untuk tahun pertama dalam 100 tahun terakhir. Ini adalah tantangan yang melewatkan 2 tahun, tantangan 3 lawan 1. Hanya ketika malam tiba dan malam sebelum kompetisi, Lan Xuanyu diam-diam tiba di pusat. Aku ingin bertaruh. Dia mengenakan topeng, topi, dan seragam Akademi Shrek berwarna hijau. Sisi mana? Berapa harganya? Orang yang bertanggung jawab atas pusat perjudian juga berasal dari Akademi Shrek. Melihat penampilan misterius Lan Xuanyu, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, dia segera berhenti tertawa. Mengikuti serangkaian suara, huala, setumpuk besar lambang ungu muncul di hadapannya. 75 lambang ungu, pada tahun-tahun pertama, kata Lan Xuanyu tanpa ragu.
Sudut mulut guru berkedut. Mengapa kamu memakai topeng? Apa menurutmu aku tidak akan mengenalimu? Lan Xuanyu tersenyum meminta maaf. Guru, saya tidak berusaha menyembunyikannya dari Anda, saya hanya tidak ingin orang lain melihatnya. Pikirkan baik-baik, ini adalah 75 lambang ungu, bukan jumlah yang kecil. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan segalanya. Apakah Anda yakin ingin bertaruh seperti ini? Apakah kamu begitu percaya diri? Guru dengan ramah mengingatkan, tolong bantu saya dengan cepat. Saya yakin, desak Lan Xuanyu. Guru memandangnya dengan tatapan aneh di matanya dan kemudian mulai membantunya dengan prosedur. 75 lambang ungu, dengan kemungkinan 1,07, itu berarti lebih dari 50 lambang ungu. Jika dia benar-benar menang, taipan nomor 1 di pengadilan luar mungkin adalah anak ini, bukan? Setelah menyelesaikan prosedur, peluang untuk tahun pertama turun dari 1,07 menjadi 1,05, dan peluang untuk tahun ketiga meningkat menjadi 1:1. Saat ini, hanya tersisa sekitar 10 jam hingga dimulainya hari kedua. Lan Xuanyu menyelinap kembali ke asramanya seperti pencuri dan dia sebenarnya sedikit gugup. Taruhan kali ini pasti terlalu besar. Dia tidak akan pernah melakukan ini pada awalnya, tetapi setelah menentukan bahwa Tang Yuge tidak akan bergerak, dia telah membuat pilihan ini dan mengatur barisan yang paling cocok untuk pertempuran ini. Bahkan jika Tang Yuge naik, mereka masih punya kesempatan. Kemampuan Bing Tianliang dan Liu Feng tidak termasuk dalam 5 elemen dan tidak akan dikendalikan oleh Tang Yuge, sedangkan kekuatan Yuanen Hui adalah yang paling dekat dengan kekuatan Tang Yuge. 3 lawan 1, peluang mereka tidak kecil. Hui sudah mendekati puncak alam 5 cincin dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bing Tianliang juga berada di peringkat 48 dan kultivasi kekuatan jiwanya juga salah satu yang terbaik di kelasnya. Tentu saja, ini untuk berjaga-jaga. Menurut penilaiannya, jika bukan Tang Yuge, maka dia hampir 100% yakin bahwa dia akan memenangkan pertandingan ini. Kota Langit Abadi, mempertaruhkan segalanya, alis Wang Tianyu berkerut, bocah yang serakah. Bab 465 yang menjalani kesengsaraan. Presiden berkata, dia hanya memasang taruhan di malam hari dan sepertinya dia akan mempertaruhkan segalanya. Guru yang bertanggung jawab atas taruhan bertanya apakah dia benar-benar yakin. Dia bilang dia percaya diri tapi dia tetap bersikeras untuk memasang taruhan. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu mari kita perhatikan dan lihat di mana letak kepercayaan dirinya. Terus mengamati. Setelah pertandingan besok, beritahu saya hasilnya. Petik 2. Ya, ngomong-ngomong, aku merasa sedikit gugup untuknya. Apakah bocah ini tidak tahu apa yang diwakili oleh 75 lambang ungu? Dia bahkan bisa membeli ramuan abadi 100.000 tahun, kan? Presiden tidak bisa tidak mengatakannya. Wang Tianyu menoleh untuk melihatnya dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu sedikit iri pada juniormu? Presiden mengangkat bahu dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyangkalnya. Saya tidak melakukan gerakan berani seperti itu di usianya dan saya tidak akan berani melakukannya. Namun, saya harus mengakui bahwa orang-orang dengan jiwa petualang akan maju dengan sangat cepat begitu mereka berhasil. Wang Tianyu menggelengkan kepalanya. Disitulah kamu salah. Memang benar bahwa mengambil risiko memungkinkan Anda untuk menerobos dengan kecepatan tinggi, tetapi untuk orang seperti dia, sekali dia gagal sekali, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa pulih dari itu. Jalanmu sangat stabil, dan aku memiliki harapan besar untukmu. Guru, jangan khawatir, jalanku sudah diperbaiki. Tidak peduli betapa irinya aku pada juniorku, aku tidak akan mengubah jalanku. Presiden tersenyum. Apakah kamu sudah melewati peringkat ke-8? Tanya Wang Tianyu. Seharusnya tepat waktu. Saat ini saya merasa memiliki peluang untuk menembus peringkat ke-8. Presiden mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ketika Anda menerobos ke peringkat 8, bergabunglah dengan rencana pedang ilahi, kata Wang Tianyu dengan suara rendah. Baiklah, terima kasih, Guru. Presiden jelas bersemangat. Duduk tegak di ruang meditasi, Lan Xuanyu tidak dapat memasuki kondisi meditasi untuk waktu yang lama. Dia benar-benar gugup dan gelisah. Setelah mengalami banyak kesulitan, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia mulai introspeksi diri. Dia masih terlalu gegabah. Meskipun dia sangat percaya diri,
bagaimana dia bisa yakin bahwa lawannya tidak memiliki kartu truf khusus? Bagaimana jika lawannya memiliki terobosan khusus atau kemampuan untuk membalikkan keadaan? Jika kalah, dia harus membayar 50 lambang ungu. Pelajaran seperti itu akan terlalu menyakitkan. Saya tidak bisa hanya memikirkan hasil yang baik ketika melakukan sesuatu. Saya harus mempertimbangkan hasil yang buruk juga. Ini adalah satu-satunya waktu dan itu tidak akan terjadi lagi. Lan Xuanyu berdiri perlahan dan merasakan energi kehidupan yang melimpah di ruang meditasi. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat 3 jari saat dia bersumpah di dalam hatinya. Dia harus lebih stabil besok. Bahkan jika dia harus mengungkapkan beberapa kemampuannya, dia harus mengutamakan stabilitas. Dengan pemikiran itu, dia memutar nomor. Frenzy, ini aku, kata Lan Xuanyu ke perangkat komunikasi jiwanya. Ada apa, Xuanyu? Suara Liu Feng datang dari sisi lain. Lan Xuanyu berkata, untuk memastikan kemenangan besok, aku akan naik panggung. Jangan naik panggung besok. Baiklah. Liu Feng setuju tanpa bertanya mengapa. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kultivasimu. Setelah menutup telepon, hati Lan Xuanyu akhirnya stabil. Besok, dia pasti akan menang. Dia harus mengendalikan pertempuran ini dan tidak membiarkan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Secara taktik, dia perlu melakukan beberapa penyesuaian. Selama kelas pagi, Lan Xuanyu secara khusus memanggil Yuanen Huihui dan Bing Tianliang ke barisan belakang dan mendiskusikan strategi terbarunya dengan mereka. Ketika dia mendengar bahwa Lan Xuanyu akan bertarung, Yuanen Huihui adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Dia benar-benar ingin bertarung bersama Lan Xuanyu karena dengan adanya Lan Xuanyu, dia merasa tidak perlu khawatir tentang apapun dan hanya harus melaksanakan perintah Lan Xuanyu. Bing Tianliang juga sama. Sejak dia mulai berkolaborasi dengan Lan Xuanyu, dia tidak pernah kalah. Jadi ketika Lan Xuanyu memberitahu mereka bahwa dia akan menggantikan Liu Feng, umpan balik yang dia terima melebihi harapan Lan Xuanyu. Dia segera menyadari bagaimana Bing Tianliang dan Yuanen Huihui menjadi sangat percaya diri. Mereka bahkan tidak mendengarkan taktiknya dengan cermat. Orang-orang itu, Lan Xuanyu sendiri tidak tahu betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin spiritual bagi sebuah tim. Tidak ada keraguan bahwa dia bukan hanya tim mereka, tetapi juga untuk semua tahun pertama. Saya bertanya-tanya mengapa peluang di sisi lain berubah tadi malam. Apakah mereka tahu bahwa Anda akan tampil secara pribadi? Bing Tianliang bertanya. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa itu karena taruhannya. Sepulang sekolah di sore hari, Xiaoqi menelepon Lan Xuanyu. Apakah kamu yakin tentang kompetisi sore ini? Xiaoqi bertanya. Tidak masalah, saya percaya diri. 3 lawan 1, bukan masalah bagi kami untuk bertarung di tahun ketiga. Tahun ketiga masih di tahap One World Battle Armor. Tahun keempat hanya memiliki beberapa komponen armor pertempuran 2 kata paling banyak. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu hanya akan menjadi sangat merepotkan mulai dari tahun kelima dan keenam. Guru, jangan khawatir, kami pasti akan menang melawan tahun ketiga. Xiaoqi tertawa. Aku pikir kamu akan cukup percaya diri untuk memberitahuku bahwa kalian pasti akan melewati semuanya. Lan Xuanyu tertawa getir. Bagaimana bisa begitu mudah? Tapi kami pasti akan bertarung dengan keyakinan mutlak untuk menang. Kalau tidak, kita mungkin juga tidak bertarung. Tidak peduli apa, ini adalah pengalaman yang bagus untuk kita. Bahkan jika kami kalah, kami tidak akan menyesalinya. Aku punya 2 hal untuk diberitahukan kepadamu, kata Xiaoqi. Pertama, Akademi telah menyetujui permintaanmu. Jika kalian benar-benar bisa melewati dan mengalahkan tahun ke-6, maka seluruh kelas kita bisa pergi ke planet Elf untuk menonton upacaranya. Akademi akan menangani secara spesifik. Kedua, keseriusan upacara itu lebih penting dari yang kita duga. Yang mengalami kesengsaraan adalah penguasa sebenarnya dari Soul Beast di planet Elf. Dia pernah menjadi pemimpin dari 10 binatang besar, dewa binatang yang dikenal sebagai pemimpin dari jiwa binatang. Raja Naga Hitam bermata emas, Ditian. Setelah mendengar berita pertama, senyum muncul di wajah Lan Xuanyu, tetapi ketika dia mendengar berita kedua, matanya membelalak. Ditian, suaranya sedikit bergetar. Eksistensi macam apa Ditian itu? Ayahnya, Lan Xiao, meneliti monster jiwa kuno. Ketika dia masih sangat muda, Lan Xiao sering bercerita tentang binatang jiwa. Ada banyak makhluk maha kuasa di dunia monster jiwa,
Dan di antara mereka, Raja Naga Hitam bermata emas, Ditian, adalah yang paling mengesankan. Gelar pemimpin 10 binatang besar selalu seperti lingkaran cahaya di atas kepala manusia selama puluhan ribu tahun. Ini adalah binatang yang kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa ia memiliki kultivasi lebih dari 800.000 tahun. Bukan karena Raja Naga Hitam bermata emas, Ditian, telah benar-benar hidup selama 800.000 tahun, tetapi dia telah mengalami total 8 kesengsaraan surgawi yang hanya akan dihadapi oleh monster jiwa dengan budidaya lebih dari 100.000 tahun, dan dia berhasil melewati semuanya. Ini unik di dunia binatang jiwa. Bahkan ada pepatah bahwa jika bukan karena fakta bahwa jiwa binatang tidak dapat menjadi dewa, dia akan lama menjadi eksistensi di tingkat dewa. Reputasi orang ini terlalu gemilang. Itu adalah dewa binatang Ditian. Yang mengalami kesengsaraan kali ini sebenarnya adalah sosok perkasa ini. Lan Xuanyu merasa sedikit menyesal. Meskipun dia tidak tahu apa manfaat dari upacara semacam ini, bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri jelas merupakan pengalaman langka dalam hidup. Sekarang, hampir tidak ada seorang pun di tahun-tahun pertama yang dapat menghadiri upacara tersebut. Ini, apakah kamu menyesal? Xiaoqi menatapnya dengan senyum tipis. Lan Xuanyu terbatuk. Tidak, karena tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Apa gunanya menyesal? Guru Xiao, ini akan merangsang semangat juang kita. Jika kami menang, kami akan memiliki kesempatan untuk menghadiri upacara bersama. Xiaoqi tersenyum. Kalau begitu bekerja keras. Lan Xuanyu tiba-tiba merendahkan suaranya. Guru Xiao, menurutmu berapa banyak lambang yang perlu kita keluarkan untuk menyuap senior tahun ke-5 atau ke-6? Ekspresi Xiaoqi membeku dan dia memukul kepalanya. Apa yang Anda pikirkan? Kali ini, kalian menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi dan berhasil. Beritanya sudah tersebar. Ini bukan tentang lambang, ini tentang kemuliaan. Apakah kamu mengerti? Perwakilan siswa setiap tahun membawa serta kehormatan tahun mereka. Siapa yang berani disuap olehmu? Bab 466 Pemuda Berambut Merah dan Pemuda Jujur. Setelah ditegur, Lan Xuanyu mengakui kesalahannya. Guru, saya salah. Aku akan bekerja keras. Dengan itu, dia dengan cepat melarikan diri. Namun, dia berpikir jika dia menang hari ini, dia akan dapat mengerahkan lebih dari 70 lambang ungu. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa menyuap seseorang. Setidaknya dia tidak ada salahnya untuk mencobanya, bukan? Tantangan melewatkan tahun kedua datang. Kali ini, jelas ada lebih banyak orang daripada hari sebelumnya karena tahun ketiga semuanya ada di sini. Saat Lan Xuanyu berpartisipasi dalam pertempuran, dia tidak berada di tribun penonton tetapi di lorong kandidat. Dia menyipitkan matanya dan menunggu dengan tenang. Kakak Xuanyu, apa yang kamu pikirkan? Suara Yuanen Hui tiba-tiba terdengar di telinganya. Uhuk-uhuk, Lan Xuanyu terbatuk. Dia tidak mungkin memberitahu Hui bahwa dia sedang mempertimbangkan berapa banyak lambang yang bisa dia gunakan untuk menyuap para senior, bukan? Tidak ada, saya sedang memikirkan taktik, kata Lan Xuanyu dengan benar. Apa yang perlu dipikirkan? Kami pasti akan menang. Aku pasti akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri, bahkan jika dia memiliki battle armornya. Yuanen Hui tampil sangat percaya diri. Tapi masalahnya adalah lawan kita hari ini bukanlah orang yang kamu pikirkan, Lan Xuanyu tertawa. Yuanen Hui tertegun. Tepat pada saat ini, para peserta memasuki arena. Lan Xuanyu berjalan di depan sementara Yuanen Hui dan Bing Tianliang mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga berjalan keluar bersama. Ketua kelas, lakukanlah. Tahun pertama, tak terkalahkan. Suara nyaring tiba-tiba datang dari tribun penonton. Tahun-tahun pertama berteriak serempak. Saat ini, di sisi lain tribun penonton, ada dua pemuda yang duduk di sudut yang tidak mencolok. Pria muda di sebelah kiri sedang menyilangkan kaki dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dia tampan dan bahkan memiliki sedikit rayuan. Junior sangat percaya diri akhir-akhir ini. Duduk di sebelah kanannya adalah seorang pemuda yang tampak agak membosankan. Dia terlihat sangat jujur dan mereka semua mengenakan seragam hijau. Keyakinan datang dari kekuatan. Akumulasi momentum sangat penting. Baru-baru ini, saya telah meneliti berapa banyak kekuatan yang dapat saya keluarkan dengan berbagai jenis momentum, kata pria muda yang tampak jujur itu sambil berpikir. Apakah menurutmu tahun-tahun pertama akan menang hari ini? Pemuda berambut merah itu bertanya. Pemuda jujur itu berkata,
seharusnya bisa. Saya melihat Tang Yuge di tribun penonton. Jika perwakilan tahun ketiga adalah Tang Yuge, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Dia sudah memiliki 6 cincin. Dengan jiwa bela diri kilin 5 elemennya, setelah mencapai 5 cincin, setiap cincin akan memungkinkannya untuk naik ke tingkat yang baru. Dia sangat kuat. Jika bukan dia yang bertarung, pasti sulit bagi orang lain untuk menang. Setelah kebangkitan kedua, tahun pertama Yuanen Hui itu akan menjadi sangat kuat di masa depan. Melampauimu, pemuda berambut merah itu bertanya dengan senyum tipis. Pemuda yang jujur itu menjawab dengan jujur, itu akan sedikit sulit. Seolah-olah dia menyatakan fakta dan tidak memiliki sedikit pun tanda pamer. Pemuda berambut merah itu sepertinya berpikir bahwa dia benar dan mengangguk dengan tulus. Terlalu sulit untuk melampaui monster sepertimu. Omong-omong, mengapa Anda belum berada di pengadilan negeri? Anda benar-benar menjengkelkan karena masih tersisa di pengadilan luar. Jika kamu pergi, aku akan menjadi nomor 1, kata pemuda berambut merah itu dengan kesal. Pria muda yang jujur itu menghela nafas pelan dan berkata, bahkan jika saya pergi, setidaknya ada 2 orang di kelas kami yang mungkin tidak cocok untuk Anda. Lagi pula, selisih 1 tahun tetaplah 1 tahun. Sudut mulut pemuda berambut merah itu berkedut. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Aku sudah trauma denganmu selama bertahun-tahun. Pemuda jujur itu tersenyum. Terbiasalah. Pemuda berambut merah itu tiba-tiba menjadi marah. Aku sudah terbiasa dengan kepala besarmu. Wajah jujurmu itu adalah tipuan untuk orang berhati hitam sepertimu. Kamu yang terburuk. Huff. Pria muda yang jujur itu berkata dengan acuh tak acuh, daripada mengatakan ini, mengapa Anda tidak memikirkan apa yang harus dilakukan ketika Anda akan menantang saya? Saya mendengar bahwa Dewa Binatang di Tian akan melampaui kesengsaraannya kali ini. Jika dia melewatinya, dia akan menjadi Divine Beast. Tapi saya dengar itu sangat sulit. Kemungkinan dia mati kali ini sangat tinggi. Jadi, setiap saat sebelum kesengsaraan, dia mungkin memilih untuk menjadi jiwa roh dan berkultivasi kembali untuk seumur hidup. Itulah mengapa pengadilan dalam dan pengadilan luar akan memilih elit untuk pergi dan melihat apakah mereka memiliki peluang untuk dipilih olehnya. Jika seseorang memiliki jiwa roh seperti Raja Naga Hitam bermata emas, dia pasti akan menjadi dewa. Pemuda berambut merah menelan ludahnya. Jangan menggodaku. Saya pasti punya tempat. Setelah menang melawan tahun keempat dan menambah tempat awal kami, itu menjadi 2. Bahkan jika aku kalah darimu, aku masih punya 1 lagi. Pria muda yang jujur itu berkata, apakah kamu tidak ingin membawa pacar kecilmu? Sebenarnya, jiwa bela dirinya memiliki peluang lebih tinggi daripada milikmu. Petik 2. Pemuda berambut merah berkata, kalau begitu, kamu akan membiarkanku. Pemuda yang jujur berkata, lambang hitam, saya akan mempertimbangkannya. Pemuda berambut merah itu tertegun. Apakah kamu serius? Anda tidak menginginkan jiwa roh seperti Raja Naga Hitam bermata emas? Pemuda yang jujur itu menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak menginginkannya. Saya memiliki jalur kultivasi saya sendiri dan Raja Naga Hitam bermata emas mungkin tidak cocok untuk saya. Selain itu, saya tidak punya tempat tersisa untuknya lagi. Kecuali aku menjadi dewa. Pemuda berambut merah itu tiba-tiba berteriak, kamu menerobos kering 8. Pemuda yang jujur mengangkat 1 jari. Lambang hitam, pikirkan baik-baik. Pemuda berambut merah itu tiba-tiba mengempis seperti balon. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan melampauimu. Saya pergi, saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkannya. Aku akan menepati janjiku. Pemuda yang jujur itu menganggukkan kepalanya. Tentu saja, aku tidak bisa menyerah padamu secara langsung, tapi aku bisa berjanji bahwa saat kamu menantangku, aku tidak akan menggunakan battle armorku. Dengan cara ini, peluang Anda untuk menang akan cukup tinggi. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatakan bahwa ditantang oleh tahun yang lebih rendah dan tidak menggunakan battle armor saya adalah kehormatan menjadi seorang senior. Mata pemuda berambut merah itu berbinar. Aku mengagumi kemampuanmu untuk mengatakan omong kosong dengan wajah lurus. Ayo pergi. Karena itu, dia tidak lagi melihat pertandingan yang akan datang dan segera bangkit untuk pergi. Senyum tipis muncul di wajah pemuda yang jujur itu. Keunggulan dalam kecerdasan kadang-kadang membuat seseorang tidak berdaya. Itu adalah dewa binatang dari 1 generasi, Raja Naga Hitam bermata emas, dan Raja Binatang, di Tian. Dengan harga dirinya,
bagaimana dia bisa menjadi jiwa roh bagi manusia? Beberapa orang hanya memiliki harapan yang tidak realistis. Juga, bahkan tidak memakai battle armorku, pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan senyum di wajahnya tampak semakin lebar. Lambang hitam, hanya memikirkannya adalah hal yang luar biasa. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki arena. Ketika Yuanen Huihui melihat sosok tinggi itu, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia bukan satu-satunya, Bing Tianliang juga sama. Itu benar, orang yang muncul di hadapan mereka bukanlah Tang Yuge, siswa terbaik tahun ketiga, tetapi Master Jiwa Golden Skeleton King, Sima Xian, yang pernah mewakili tahun ketiga dalam pertandingan 6 lawan 6 mereka setelah menjadi ketua kelas. Sima Xian memiliki perawakan tinggi yang jauh melampaui rekan-rekannya. Sosok setinggi 2 meternya sangat berotot dan membawa aura mengesankan yang tak terlihat. Kenapa bukan Tang Yuge? Yuanen Huihui menoleh ke Lan Xuanyu dan bertanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat lawannya adalah Sima Xian, dia tiba-tiba merasakan keengganan yang kuat di dalam hatinya. Itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tang Yuge. Tang Yuge jelas yang terkuat di antara tahun ketiga. Tapi saat ini, dia bukanlah orang yang mewakili tahun ketiga. Seolah-olah jantungnya tersangkut di tenggorokannya dan Yuanen Huihui merasa sangat tidak nyaman. Lan Xuanyu berkata, situasi Yuge di tahun ketiga sepertinya tidak terlalu baik. Ini harus menjadi keputusan kelas mereka. Setidaknya untuk pertempuran kita, ini jelas merupakan hal yang baik. Yuanen Huihui mengerutkan bibirnya. Seharusnya itu miliknya. Dia yang terkuat di antara tahun ketiga. Lan Xuanyu menepuk pundaknya. Apakah kamu ingin bertarung dengan Yuge atau kamu merasa tidak adil untuknya? Yuanen Huihui menatapnya dengan tatapan rumit dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Saat ini, kedua belah pihak sudah berada di tengah arena, berjarak 100 meter dari satu sama lain. Bab 467 bertarung sekali lagi melawan Raja Tengkorak. Wasit memandang kedua belah pihak dan berteriak, mulai. Putaran kedua dari pertarungan melewatkan tahun di kompetisi Outer Court telah dimulai. Sima Xian mengangkat kepalanya dan matanya berkedip saat dia menyerbu ke arah Lan Xuanyu. Tatapannya langsung terkunci ke Lan Xuanyu. 1 lawan 3, dia jelas tahu bahwa dia tidak percaya diri untuk menang. Dia bahkan tidak tahu siapa lawannya sebelum dia muncul. Bing Tianliang adalah orang asing baginya, tetapi dia sangat akrab dengan Lan Xuanyu dan Yuanen Huihui. Ketika dia melihat ketiga lawannya, dia langsung berencana untuk mengalahkan Lan Xuanyu terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa inti sebenarnya dari tahun-tahun pertama adalah Lan Xuanyu. Hanya dengan mengalahkannya dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan pihak lain. Kali ini, Tang Yuge tidak muncul dan menggantikannya. Sima Xian juga berada di bawah tekanan besar. Jika dia memenangkan pertandingan ini, secara alami akan menyebabkan prestise tahun ketiga meroket. Posisinya di antara tahun ketiga akan lebih stabil dan dia tidak perlu lagi khawatir Tang Yuge merebut kembali posisi ketua kelas. Jika dia kalah, akan sulit untuk mengatakannya dan itu akan menjadi pukulan lain bagi tahun ketiga. Justru karena mereka kalah 2 kali di tahun pertama, guru utama tahun ketiga berada di bawah tekanan besar. Oleh karena itu, Sima Xian sangat siap dan bertekad untuk menang. Yuanen Huihui dan Bing Tianliang, yang berada di sisi Lan Xuanyu, menyebar ke samping pada saat yang sama untuk memperlebar jarak di antara mereka. Di sisi lain, Lan Xuanyu yang berada di depan tidak mundur bersama mereka. Sebaliknya, dia menghadapi Sima Xian. Apa yang dia coba lakukan? Para siswa yang menonton terkejut. Lan Xuanyu bahkan tidak membantu rekan satu timnya. Semua orang sekarang tahu bahwa Blue Silver Grace miliknya memiliki efek peningkatan yang sangat kuat, dan dapat membantu baik dalam kekuatan maupun kontrol elemen. Dengan dukungannya, kekuatan rekan satu timnya akan meningkat dengan selisih yang besar. Tapi dia sebenarnya tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia mengekspos dirinya ke Sima Xian. Sima Xian memiliki kaki yang panjang dan sangat cepat. Dia seperti kereta perang raksasa saat dia langsung menuju Lan Xuanyu. Saat cincin jiwa pertamanya menyala, warna emas gelap muncul di tubuhnya dan seluruh tubuhnya mulai mengembang. Dengan lambaian tangan kanannya, cincin jiwa keduanya menyala dan kapak perang emas gelap muncul di tangannya. Kapak tempurnya memiliki pegangan yang pendek, tetapi bilahnya sangat besar. Bilah lebar memancarkan cahaya dingin yang redup. 4 cincin jiwa ungu dan 1 hitam muncul dari bawah kakinya.
Dia belum menembus ranah Kaisar Jiwa 6 Cincin. Meskipun Lan Xuanyu melihat bahwa dia tidak menerobos, dia tidak ceroboh sama sekali. Bahkan jika Tang Yuge dikucilkan, dia masih seorang Kaisar Jiwa 6 Cincin. Sima Xian pasti punya alasan untuk bisa menggantikannya. Tang Yuge masih menjadi siswa tahun ketiga. Dia tidak memberitahu Lan Xuanyu apa kemampuan Sima Xian, tapi Lan Xuanyu bisa menebaknya. 1 lawan 3, tanpa beberapa kartu truf, dari mana Sima Xian bisa mendapatkan kepercayaan dirinya. Bing Tianliang dan Yuanen Huihui merilis jiwa bela diri mereka juga. Yuanen Huihui menarik busur roh bintang ungu di tangannya, dan 5 cincin jiwa muncul. Dengan bantuan Spirit Attention, dia menembakkan panah langsung ke Sima Xian. Ekspresi Sima Xian menjadi suram saat dia mengayunkan kapak perang emas gelap di tangannya. Dengan ledakan, panah energi itu hancur. Di sisi lain, tubuh Bing Tianliang dikelilingi oleh kilat saat bayangan buram muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa bela diri wayang dewa petirnya. Jarak 100 meter tercakup dalam sekejap mata. Panah Yuanen Huihui semuanya diblokir oleh kapak perang Sima Xian, tetapi Bing Tianliang di sisi lain tidak mencoba menyerang saat ini. Dia hanya berputar dari samping dan pergi ke belakang Sima Xian. Tepat pada saat ini, tubuh Sima Xian tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan gelap dan cincin jiwa ketiganya juga menyala. Dia menggunakan kapak perangnya untuk memblokir di depannya dan menyerang dengan berani ke arah Lan Xuanyu. Tetapi pada saat itulah sebuah cahaya melintas di tangan Lan Xuanyu dan cahaya biru tua tiba-tiba mekar di telapak tangannya. Ketika poleam gambar besar itu muncul di tangannya, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat itu, dia telah menggunakan tombak ini untuk membunuh Tang Yuge dan 2 Master Jiwa Black Tortoise Shield dalam satu serangan. Kemampuannya yang mengerikan untuk mengabaikan pertahanan telah meninggalkan kesan mendalam pada semua penonton. Lan Xuanyu mengandalkan pertempuran itu untuk menjadi terkenal dan akhirnya menjadi orang nomor 1 di antara tahun-tahun pertama. Sima Xian dengan berani menyerbu ke arah Lan Xuanyu. Saat Lan Xuanyu melepaskan tombaknya tepat setelah dia mulai menyerang. Itu juga merupakan momen di mana sangat sulit untuk menghentikan keterampilan jiwanya. Melihat Lan Xuanyu mengayunkan tombak ke arahnya, Sima Xian juga terkejut. Dia secara alami mempelajari kemampuan Lan Xuanyu dengan hati-hati dan tahu bahwa serangan terkuatnya adalah tombak ini. Itu mengabaikan pertahanan dan hampir tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan dengan armor pertempuran satu kata, dia tidak percaya diri untuk memblokirnya. Namun, bukankah ini seharusnya menghabiskan banyak energi saat menggunakannya dan dengan demikian hanya bisa bertahan dalam waktu singkat? Dan dia masih memilih untuk menggunakannya sejak awal. Pada saat yang sama, Sima Xian dengan paksa membalikkan badannya. Tubuhnya sudah jatuh dan tidak mungkin baginya untuk berhenti. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk meluncur ke samping. Namun, kekuatan serangannya sangat ganas. Dia telah mengubah arahnya dan meninggalkan jangkauan serangan Lan Xuanyu. Gerakannya masih sangat besar dan dia hanya bisa mengerang saat tulangnya mengeluarkan suara retak. Tepat pada saat ini, Bing Tianliang, yang berada di belakangnya, bergerak. Dengan kilatan petir, Bing Tianliang menyerbu ke arah Sima Xian seperti sambaran petir. Saat ini, dia sudah berubah menjadi petir dan menabrak punggung Sima Xian. Di sisi lain, Yuanen Huihui secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan panah energi merah ditembakkan. Dengan Bing Tianliang menyerang dari belakang, kedua serangan itu tiba hampir bersamaan. Bom, bom, tubuh Sima Xian dikelilingi oleh api saat petir berkelap-kelip di belakangnya. Dia terhuyung-huyung dan mengambil beberapa langkah ke samping. Namun, itu saja, api di depannya membakar dan merobek seragam sekolah elastis di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan kulit emas gelapnya. Di belakangnya, Bing Tianliang bangkit dan berada di udara dengan ekspresi terkejut. Keterampilan jiwa ketiga Sima Xian memiliki efek hampir membuat kebal, dan bahkan jika dia dipukul bengkok, dia masih memiliki pertahanan yang sangat kuat. Keterampilan jiwa ketiga Yuanen Huihui, roh api penunduk kehidupan, masih bisa menimbulkan beberapa kerusakan padanya, tetapi serangan kilat di belakangnya tidak menyebabkan dia cedera. Pada saat yang sama, lapisan armor emas gelap dengan cepat muncul di persendiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di atas kepalanya, helm tebal menutupi dirinya dan ada sepasang tanduk tajam yang menjuntai ke atas. Aura menakutkan meledak dan aura Sima Xian melonjak.
Armor pertempuran satu kata. Dia telah melepaskan battle armor dan memadamkan api di depannya. Pertahanan orang ini sangat kuat. Terakhir kali mereka mengalahkan Sima Xian, mereka mengandalkan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd milik klan Xuanyu. Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd mengabaikan pertahanan dan tidak benar-benar menguji pertahanan Sima Xian di tahap akhir pertempuran. Tapi saat ini, dia sebenarnya bisa memblokir serangan Yuanen Hui dan Bing Tianliang dengan begitu mudah. Jelas betapa kuat pertahanannya. Tepat pada saat ini, Sima Xian bergerak. Cahaya emas gelap di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, dan armor pertempuran satu kata di tubuhnya berkedip, menyebabkan seluruh tubuhnya semakin melebar. Kapak perang di tangannya tiba-tiba membuat gerakan menyapu. Segera, cahaya emas gelap membentuk tebasan berbentuk kipas dan menyapu lurus ke arah Lan Xuanyu. Poleam di tangan Lan Xuanyu menghilang tanpa suara. Cincin jiwa ketiga di lengan kirinya bersinar dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya hijau. Cincin jiwa pertama di lengan kanannya bersinar dan lapisan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dia berjongkok dan mengerahkan kekuatan di kedua kakinya. Seluruh tubuhnya melayang ke belakang dan hampir sejajar dengan tanah. Cahaya keemasan gelap menyapu kepalanya tetapi tepat pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Cahaya tiba-tiba mundur, dan Sima Xian, yang memegang kapak perangnya, menghilang dari tempat asalnya. Dia tiba-tiba muncul di tempat kapaknya, tepat di atas Lan Xuanyu. Bab 468 Sima Xian yang kuat. Tubuhnya jatuh lurus ke arah Lan Xuanyu sementara kapak perang di tangan kanannya jatuh. Perubahan ini benar-benar di luar ekspektasi Lan Xuanyu. Sejak kapan orang ini memiliki kemampuan ini? Mungkinkah dari battle armornya? Orang harus tahu bahwa penggunaan terbesar battle armor adalah pertahanannya, amplifikasi. Armor pertempuran yang datang dengan keterampilan jiwa sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Atau mungkinkah dia memiliki tulang jiwa? Apakah itu keterampilan jiwa tulang jiwa? Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Bing Tianliang dan Yuanen Hui bahkan tidak sempat menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu menunjukkan betapa menyeluruh transformasinya dalam pertempuran sejak kedatangan Nana. Dengan tangan kirinya di tanah, tubuhnya yang terbang mundur berhenti. Pada saat yang sama, dia berputar dan menendang kapak perang Sima Xian dengan kaki kanannya. Pada saat yang sama, sisik emas di tubuhnya menyala. Itu adalah keterampilan jiwa kedua dari rumput perak biru berpola emasnya, tubuh tiran naga emas. Tidak hanya itu, lampu merah menyala di tangan kirinya yang menopangnya di tanah dan kekuatan ledakan meledak dari telapak tangannya. Itu segera membantu tubuhnya untuk pulih dan melewati kapak. Bang! Tendangan Lan Xuanyu mendarat di Sima Xian dan dia merasa seolah-olah sedang memukul pelat logam. Tapi ini sesuai harapannya. Dia membalik tubuhnya secara horizontal dan menendang kakinya ke tubuh berotot Sima Xian 2 kali. Pada saat yang sama, dia menggunakan momentum untuk mengubah arah dan melarikan diri. Namun, Sima Xian yang sudah dekat dengannya tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang saat dia berputar dan melepaskan neraka emas kegelapannya. Jika ini mengenai Lan Xuanyu, itu akan menjadi akhir dari pertempuran untuknya dalam sekejap. Guru wasit sudah bersiap di udara. Ini adalah pertempuran nyata, dan begitu dia menyadari bahwa Lan Xuanyu tidak dapat bertahan, dia akan segera menyelamatkannya. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah perubahan terjadi. Dihadapkan dengan skill jiwa kontrol kerumunan skala besar yang masuk, Dark Golden Hell, Lan Xuanyu tampak sangat tenang. Dia menggosok kedua tangannya dan bola cahaya muncul di antara telapak tangannya. 3 cincin jiwa di lengan kirinya menyala bersamaan, dan di antara telapak tangannya, sebuah cahaya 3 warna berkedip. Kakinya berada di tubuh Sima Xian dan dia sudah menggunakan kecepatannya untuk memantul. Pada saat ini, cahaya 3 warna di tangannya tiba-tiba mendorong ke arah Sima Xian dan bertabrakan dengan neraka emas kegelapannya. Ledakan. Ada ledakan keras dan gelombang kejut yang sangat kuat meledak. Bahkan dengan peningkatan armor pertempuran satu kata miliknya, serangan Sima Xian benar-benar berhenti sejenak dan tubuhnya bergetar karena benturan. Penonton menyaksikan lampu biru, merah, dan hijau meledak. Kemudian, sebuah pusaran muncul di depan Lan Xuanyu dan menerbangkannya. Ledakan. Ledakan kedua terjadi saat neraka emas gelap menabrak tanah dan saat berikutnya, cahaya emas gelap tiba-tiba muncul. Kisarannya setidaknya sepertiga lebih besar daripada saat dia menggunakannya tanpa battle armornya.
Bing Tianliang muncul di belakang Lan Xuanyu dan menangkapnya sebelum dia mundur ke samping. Tepat pada saat ini, lolongan yang menusuk telinga bergema saat sambaran petir menyambar ke arah Sima Xian. Sementara Lan Xuanyu dan Sima Xian terjerat, Yuanen Huihui sudah mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, dia melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, genderang perang roh guntur. Di tengah ledakan hebat, Sima Xian dikirim terbang. Tidak hanya itu, sambaran petir kedua tiba tepat setelahnya dan mengenai tubuhnya. Neraka emas kegelapannya tidak efektif dan dia dipukul 2 kali oleh drum perang roh guntur. Sima Xian dikirim terbang lebih dari 20 meter dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Namun, ketika tubuhnya yang kokoh mendarat di tanah, cahaya emas gelap di tubuhnya meletus. Dia berguling dan benar-benar bangkit dari tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adegan ini mengejutkan Lan Xuanyu. Pertahanan orang ini sebenarnya sangat kuat. Tatapan Sima Xian sedingin es. Lan Xuanyu lebih kuat dari sebelumnya dan benar-benar mampu melarikan diri dari skill jiwa crowd control-nya sambil melawannya secara langsung. Serangan barusan itu jelas tidak kalah dengan keterampilan jiwa 4 cincin master jiwa lainnya. Apakah bocah ini benar-benar hanya cincin 3? Banyak orang berpikir bahwa master jiwa tipe pertahanan terkuat di antara tahun ketiga adalah dua saudara master jiwa Black Tortoise Shield. Namun nyatanya, alasan mengapa Sima Xian mampu meyakinkan mereka bahkan menggantikan posisi Tang Yuge adalah karena dia mengalahkan mereka dalam aspek terkuat mereka. The Dark Golden Skeleton King Martial Soul telah memberinya tubuh yang kuat dengan kulit perunggu dan tulang besi. Selain itu, ada juga kartu truf aslinya. Lapisan warna emas gelap yang mencolok tiba-tiba muncul di belakang Sima Xian dan sosok kuat setinggi dia perlahan-lahan berpisah. Itu adalah kerangka tinggi dengan hanya tulang di seluruh tubuhnya. Tulang emas gelap memancarkan cahaya yang dalam dan jahat, dan di semua sendi, ada paku tulang. Di tangan kanannya, ia memegang kapak perang emas gelap raksasa. Dibagi menjadi 2, dia memisahkan jiwa bela diri dari tubuhnya. Adegan ini menyebabkan tim Lan Xuanyu linglung. Meskipun Lan Xuanyu sudah menebak bahwa Sima Xian pasti memiliki kartu truf dan seharusnya tidak lemah, dia tidak menyangka kartu trufnya begitu kuat. Kerangka emas gelap mengambil langkah besar ke depan dan mengeluarkan dentang saat mendarat di tanah. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya terbuat dari logam saat berlari lurus menuju Yuanen Huihui. Sima Xian menoleh ke Lan Xuanyu sekali lagi dan melangkah maju. Sima Xian berasal dari keluarga kuno. Garis keturunan mereka dulunya adalah warisan dari master jiwa jahat di tahun-tahun awal, tetapi mereka mengubah cara mereka dan berada di jalur yang benar. Ketika mereka adalah master jiwa jahat, garis keturunan mereka bergantung pada pemurnian tubuh manusia untuk memurnikan mereka menjadi prajurit kerangka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Setelah hampir dimusnahkan oleh Akademi Shrek, keturunan yang masih hidup tidak pernah menyakiti manusia lain. Garis keturunan mereka juga diambil oleh Akademi Shrek dan dididik ulang. Sima Xian adalah seorang jenius yang langka dalam keluarga. Kerangka emas gelap yang baru saja terpisah dari tubuhnya dapat dikatakan sebagai jiwa rohnya, tetapi itu sama sekali berbeda dari jiwa roh biasa. Biasanya, roh jiwa master jiwa akan datang dari jiwa binatang atau buatan manusia. Dia berbeda, kerangka emas kegelapannya adalah warisan leluhurnya. Tubuh asli kerangka emas gelap ini dimusnahkan karena perbuatan jahatnya. Tetapi bahkan setelah dibunuh, kerangka emas gelap ini tetap ada. Akademi Shrek melakukan banyak tes dan setelah memastikan bahwa kerangka emas gelap ini tidak memiliki atribut master jiwa jahat, mereka mengembalikannya ke keluarganya yang diambil. Ketika jiwa bela diri Sima Xian terbangun pada usia 6 tahun, itu benar-benar beresonansi dengan kerangka emas gelap ini. Dari situ, Martial Soul-nya bermutasi dan menjadi Dark Golden Skeleton King Martial Soul pertama dalam keluarga. Dan sejak saat itu, kerangka ini telah menjadi jiwa rohnya dan membantunya mendapatkan banyak keterampilan jiwa yang kuat. Ini bukan hanya jiwa roh, dalam arti tertentu, itu adalah seluruh rangkaian tulang jiwa. Satu set lengkap tulang jiwa biasanya terdiri dari 6 bagian, tengkorak, batang tubuh, dan tulang keempat anggota badan. Kerangka emas kegelapan ini jelas memiliki semuanya. Salah satu alasan utama mengapa Sima Xian bisa menggantikan Tang Yuge sebagai ketua kelas adalah karena kerangka emas kegelapan di tubuhnya telah terbangun. Itu terbangun setelah kalah dari tim Lan Xuanyu. Efek dari kebangkitan ini adalah Sima Xian memperoleh keterampilan tulang jiwa pertamanya, yang berasal dari tulang lengan kanan kerangka emas kegelapan.
Itu adalah kemampuan yang memungkinkannya bertukar dengan cahaya kapak dan muncul di sebelah Lan Xuanyu. Selain itu, kerangka emas gelap ini dapat terpisah dari tubuhnya dan menjadi kekuatan tempur kedua. Ketika Dark Gold Skeleton dipisahkan dari tubuh utamanya, pertahanan Sima Xian akan melemah, tetapi dengan armor pertempuran satu kata, pertahanan keseluruhannya tidak akan terlalu lemah. Kerangka emas kegelapan ini memiliki naluri bertarung, dan Sima Xian bahkan dapat membagi perhatiannya untuk mengendalikannya. Selain itu, ia memiliki semua keterampilan jiwanya. Ini setara dengan memiliki dia tambahan. Bab 469 Abis Pembelah Suci Surgawi. Jiwa roh buatan manusia sebagian besar kaku dan tidak pandai bertarung, tetapi Raja Kerangka Emas Kegelapan miliknya ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Karena inilah dia bisa bertarung dan bersaing dengan Tang Yuge dan bahkan setara dengannya. Orang harus tahu bahwa dia belum menembus ke ring 6. Begitu dia memiliki 6 cincin, jelas bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Martial Soul-nya saat ini bukan lagi Gold Skeleton King yang asli, tetapi Dark Gold Skeleton King yang bahkan lebih menakutkan ini. Cahaya ilahi 5 elemen agung Tang Yuge tidak memiliki banyak pengaruh padanya. Setelah pertempuran besar, meskipun dia telah menghabiskan kekuatan jiwa Sima Xian dan menang, dia tidak dapat menembus pertahanan Sima Xian. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, guru penanggung jawab tahun ketiga bersama para siswa memutuskan untuk membiarkan Sima Xian bertarung. Ini karena setelah membangunkan Dark Golden Skeleton King miliknya, pertahanan Sima Xian akan dapat memblokir panah Yuanen Hui Hui dengan lebih mudah. Tang Yuge berkecil hati dan tidak ingin terus tinggal di antara tahun ketiga. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa bahwa Akademi Shrek benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dark Gold Skeleton King milik Sima Xian yang terpisah dari tubuhnya mirip dengan membuat dia berdua bertarung. Itu setara dengan dua master jiwa 5 cincin, dan kerugian mereka dalam jumlah tidak lagi terlihat. Yang terpenting, pertahanan Sima Xian terlalu kuat. Dua serangan dari Thunder Spirit War Drums tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya dan dia mengenakan One Watt Battle Armor. Timbangan kemenangan telah miring dalam sekejap. Lan Xuanyu senang dia telah memutuskan untuk menggantikan Liu Feng. Jika Liu Feng yang bertarung hari ini dan mengandalkan kecepatannya untuk bertarung dengannya, akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk menembus pertahanan Sima Xian. Mungkin hanya dia yang memiliki kesempatan seperti itu. Semakin kuat musuh, Lan Xuanyu menjadi semakin tenang. Hui Hui, pindah. Tembak tubuh utama Sima Xian. Oud Bing, bekerja samalah denganku. Lan Xuanyu berteriak dan menyerbu ke arah Sima Xian lagi. Sima Xian sebenarnya punya masalahnya sendiri. Dia tahu betul bahwa meskipun membelah Dark Golden Skeleton King akan meningkatkan kekuatan tempurnya, pemisahan ini bukannya tanpa harga, itu akan menggandakan tingkat konsumsi kekuatan jiwanya. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan lawannya dalam jangka waktu tertentu. Alasan mengapa dia kalah dari Tang Yuge sebelumnya adalah karena kekuatan jiwanya tidak bisa lagi mendukungnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lan Xuanyu menyerbu ke arahnya, dia sangat gembira. Kemudian, dia melihat tombak biru tua. Lan Xuanyu tiba-tiba melompat dan mengayunkan tombak di tangannya ke arah kepala Sima Xian. Mata Sima Xian terfokus. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah kekuatan serangan tombak Lan Xuanyu. Melihat Lan Xuanyu menggunakannya untuk kedua kalinya, dia berpikir, dengan kekuatan jiwanya, berapa lama dia bisa bertahan dengan senjata ini. Dia tidak mencoba melawannya secara langsung dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kapak perang emas gelapnya ke suatu arah. Dengan sekejap, kapak itu mendorongnya ke samping. Itu menuju arah Bing Tianliang. Dia menundukkan kepalanya dan mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya, langsung menuju Bing Tianliang. Bing tua, tangkap. Tangan kanan Lan Xuanyu bergetar dan tombak di tangannya benar-benar melesat ke arah Bing Tianliang. Petir menyambar tubuh Bing Tianliang dan dia akan menerimanya. Namun, pada saat itulah Sima Xian melakukan gerakan aneh. Dia merentangkan kaki saat sedang mengisi daya, menyentuh tanah dan seluruh tubuhnya miring. Dia benar-benar menggambar busur dan meraih tombak di depan Bing Tianliang. Bing Tianliang mengungkapkan ekspresi kaget saat cincin jiwa keempatnya bersinar terang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bola petir raksasa saat dia menyerbu ke arah Sima Xian. Menggenggam tombak, wajah Sima Xian bersinar saat efek skill jiwa ketiganya selesai. Dia berbalik dan mengayunkan tombak ke arah Bing Tianliang.
Dia juga ingin menguji seberapa kuat senjata ampuh yang bisa mengabaikan pertahanan ini. Poleam terasa berat di tangannya tetapi terasa cukup enak. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di saat panas. Tepat pada saat ini, yang tidak dia lihat adalah Lan Xuanyu, yang berada di belakangnya, memancarkan cahaya berwarna pelangi. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi, dan bahkan sisik emas di tubuhnya telah berubah menjadi warna pelangi. Dengan kilat, dia menyerang di belakangnya. Sima Xian awalnya berpikir bahwa Bing Tianling pasti akan mengelak ketika dia mengayunkan tombaknya. Itu adalah senjata ampuh yang bisa mengabaikan pertahanan. Bahkan jika dia berubah menjadi kilat, dia tidak akan bisa memblokirnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Bing Tianliang tidak mengelak sama sekali dan terus menabraknya. Saat ini, guru wasit di langit sudah bergerak. Dia tidak bisa hanya melihat Bing Tianliang mati. Sima Xian juga berpikir sudah saatnya gurunya bergerak dan mengakhiri pertarungan Bing Tianliang. Seluruh tribun penonton dipenuhi dengan sorakan. Tapi sesuatu yang mengejutkan Sima Xian terjadi. Guru yang turun dari langit tiba-tiba berhenti dan tidak menghentikan mereka. Pada saat ini, tombak biru tua hendak menyerang Bing Tianliang. Tidak bagus, gurunya melakukan kesalahan. Sima Xian menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah kompetisi. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang? Dalam kepanikannya, dia hanya bisa mengubah tombak di tangannya dari posisi menebas menjadi posisi memukul. Dia hanya berharap agar Bing Tianliang tidak terluka terlalu parah. Ledakan, Bing Tianliang membawa langit penuh petir saat dia dengan berani bertabrakan dengan tombak. Sima Xian menyaksikan dengan mulut ternganga saat tombak menghantamnya dengan sambaran petir yang menyilaukan. Itu tidak menampilkan kemampuan apapun untuk mengabaikan pertahanan dan jauh lebih rendah dari Battle Axe emas hitamnya. Ledakan, kali ini, Bing Tianliang berusaha sekuat tenaga. Meskipun dia memiliki satu cincin jiwa yang lebih sedikit, kekuatan ledakan dari keterampilan jiwanya yang keempat adalah alasan mengapa dia bisa masuk Akademi Shrek. Karena lengah, Sima Xian dipukul langsung dan merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Armor pertempuran satu kata di tubuhnya melepaskan kekuatan maksimumnya tetapi dia masih terhempas oleh ledakan itu. Tepat pada saat ini, rasa takut datang dari lubuk hatinya. Sebuah suara yang akrab bergema. Kamu kalah. Rasa dingin mengalir di punggungnya dan Sima Xian merasa bahwa armor pertempuran satu kata miliknya telah diiris terbuka. Pisau sedingin es menyapu tapi dia tidak merasakan sakit. Berhenti. Pada saat ini, wasit di udara berteriak. Sosok-sosok itu berpisah dan Sima Xian mendarat di tanah. Dia terhuyung beberapa langkah dan menstabilkan dirinya. Petir di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia tanpa sadar menyentuh punggungnya dan merasakan retakan. Dia berbalik dan melihat cahaya berwarna pelangi memudar dari sebuah sosok. Sosok itu bahkan melambaikan tangannya dan menunjuk tombak biru gelapnya. Melihat tombak biru tua di tangannya dan kemudian di tangannya sendiri, Sima Xian hampir memuntahkan darah. Palsu. Tombak di tangannya sebenarnya palsu. Alasan mengapa wasit tiba-tiba berhenti adalah karena dia melihat Lan Xuanyu, yang menyerang ke arah Sima Xian dari belakang, memiliki tombak yang identik di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Sima Xian telah ditipu? Di tribun penonton, teriakan kaget bukan karena Bing Tianliang memiliki kesempatan untuk mati, tetapi karena mereka melihat seseorang menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd yang asli. Sima Xian merasakan sensasi menyesakkan di dadanya. Itu bukan dari ledakan yang dia terima, tapi dari kemarahan. Kamu, tercela. Sima Xian meraung pada Lan Xuanyu dengan marah. Lan Xuanyu menjawab tanpa basa-basi, bagaimana Anda bisa mengatakan itu, Sima Senior? Semuanya adil dalam perang, kecerdasan juga merupakan bagian dari kekuatan. Sima Xian tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari skema Lan Xuanyu ketika dia bersiap untuk mengejutkan seluruh tempat dengan kartu trufnya. Dia benar-benar mengerti sekarang. Tombak yang digunakan Lan Xuanyu pertama kali adalah palsu hanya untuk membuatnya takut. Bagaimana dengan melemparkan tombaknya ke Bing Tianliang, itu hanyalah jebakan. Dia mengasihani dirinya sendiri karena sebenarnya takut membunuh Bing Tianliang. Dia jelas menyerbu ke depan tanpa rasa takut karena dia jelas tahu bahwa itu palsu. Bab 471 untuk setiap di masa depan. Yang ada di tangannya secara alami ditempa oleh Lan Xuanyu dengan meniru penampilan abis-abis Halberd surgawi. Alasan mengapa dia bisa melepaskannya secara langsung adalah karena ada di dalam gelang penyimpanannya. Ini hanya senjata dan bukan perangkat jiwa, dan itu tidak melanggar aturan kompetisi. Di sisi lain,
Yuanen Huihui masih dikejar oleh Dark Golden Skeleton King, tapi dia tertawa sambil berlari. Guru Xiao, muridmu ini benar-benar terlalu jahat. Guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga berseru putus asa. Xiao Qi, di sisi lain, tidak gentar. Jadi bagaimana jika tahun pertama menggunakan beberapa trik melawan tahun ketiga? Siapa yang membiarkan siswa Anda jatuh cinta padanya? Dia adalah orang yang tidak bisa menilai situasi dengan benar. Mungkinkah setelah mendapatkannya, dia masih tidak tahu apakah itu senjata ilahi atau bukan? Tidak baik memiliki pikiran yang kaku. Guru penanggung jawab tahun kedua, Zhang Yujun, tiba-tiba merasa sangat beruntung. Lagi pula, muridnya telah kalah dalam pertempuran. Dia memandang guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga dengan simpatik dan tiba-tiba merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk menerima kekalahan di tahun pertama. Di sisi tahun ketiga, para siswa sudah meraung marah. Kata-kata seperti, tercela, dan tak tahu malu, tersebar luas. Lan Xuanyu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu kalah dalam pertempuran tim dan kamu bahkan kalah saat mengenakan battle armor. Untuk apa kalian berteriak? Ayo pergi, saudara-saudara. Pertandingan telah berakhir. Tantangan melewatkan tahun kedua tahun pertama telah berhasil, menang melawan Raja Kerangka Emas Kegelapan yang kuat, Sima Xian yang telah menggunakan semua kartu trufnya. 2 pertempuran, 2 kemenangan. Bos, kamu benar-benar. Qian Lei memeluk Lan Xuanyu dan tertawa terbahak-bahak. Ini luar biasa, ini terlalu memuaskan. Saya melihat ekspresi Sima Xian. Mengapa begitu memuaskan? Lan Xuanyu memutar matanya. Low profile, apakah Anda mengerti? Di masa depan, saya akan menempas 1 tombak untuk kalian masing-masing. Itu akan menjadi kenang-kenangan. Tahun-tahun pertama sudah penuh dengan tawa. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, kohesi di antara tahun-tahun pertama tidak hanya meningkat, tetapi momentum mereka juga terus meningkat. Sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk menantang mereka yang lebih kuat dari mereka dan terus menyelesaikan tahapan yang tersisa. Di tribun penonton, pemuda yang tampak jujur itu berdiri perlahan dan mengusap dagunya sambil tersenyum konyol. Menarik, junior ini cukup menarik. Hebat sekali. Saya suka orang yang cerdas seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lautan kegembiraan, setidaknya untuk tahun-tahun pertama. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, pamor tahun-tahun pertama telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang harus tahu bahwa kali ini, tidak ada lagi batasan untuk tidak memakai battle armors. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Selain itu, kekuatan pertempuran yang ditampilkan Sima Xian tidak kalah dengan Tang Yuge. Ini jelas mewakili standar tertinggi tahun ketiga. Namun, Sima Xian masih kalah. Meskipun dia merasa dirugikan, hasilnya tidak akan berubah. Tanpa melanggar peraturan, Lan Xuanyu telah memimpin timnya dan mengalahkannya. Ini adalah bukti terbaik. Pada saat ini, Lan Xuanyu tidak diragukan lagi adalah yang paling bersemangat karena hanya dia yang tahu apa yang akan dia dapatkan dari pertempuran ini. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah kemungkinannya. Jika dia mengungkap kekuatan Sima Xian lebih awal, kemungkinannya tidak akan seperti ini. Dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Meski begitu, jika dia tidak menghitung keuntungan kecil lainnya, dia telah mendapatkan total 50 lambang ungu di pertandingan ini. Menambahkan keuntungan sebelumnya, dia telah mendapatkan lebih dari 75 lambang ungu. Apalagi tahun-tahun pertama, bahkan di antara tahun-tahun ketiga tidak ada yang memiliki begitu banyak lambang, bukan? Mengatakan bahwa dia adalah tahun pertama terkaya dalam sejarah pelataran luar Akademi Shrek benar-benar pantas. Setelah meninggalkan tempat kompetisi, Lan Xuanyu dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya dan mengatakan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia kemudian bergegas ke pusat perjudian sementara di akademi. Menambahkan 75 lambang ungu yang dia pertaruhkan, dia akan bisa mendapatkan lebih dari 100. Dia bertanya-tanya apakah pusat perjudian memiliki begitu banyak persediaan. Fakta membuktikan bahwa pusat perjudian Shrek memiliki fondasi yang sangat dalam. Melihat Lan Xuanyu menumpuk tumpukan lambang ungu ke dalam gelang penyimpanannya, anggota staf pusat perjudian mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu. Bocah ini terlalu kaya, dia benar-benar berani dan memiliki kekayaan besar. Apalagi armor pertempuran 1 kata, bahkan membeli sumber daya armor pertempuran 2 kata sudah lebih dari cukup. Setelah mengumpulkan semua lambang ungu, Lan Xuanyu menghela nafas lega.
Saat dia berjalan keluar dari pusat, dia merasa sangat segar dan tanpa beban. Tepat pada saat ini, dia melihat seorang pemuda menatapnya dengan senyum jujur. Reaksi pertama Lan Xuanyu adalah tegang. Tidak mungkin dia tidak gugup, dia membawa sejumlah besar uang sekarang. Namun kegugupan ini hanya berlangsung sesaat. Lagi pula, mereka berada di Akademi Shrek. Halo, Lan Xuanyu. Selamat atas kemenangan hari ini. Pemuda yang tampak jujur berjalan mendekat dan menyambut Lan Xuanyu. Apakah kamu seorang guru dari akademi? Lan Xuanyu menatapnya dan bertanya dengan hormat. Ekspresi pemuda yang jujur itu menegang. Apa aku terlihat tua? Batuk-batuk, ini tidak penting. Saya baru saja melihat Anda dan Anda telah mendapatkan cukup banyak. Ini membuat saya ingin memberi Anda beberapa saran. Membuatnya mau. Saraf santai Lan Xuanyu menegang lagi dan dia secara naluriah mundur selangkah. Dia menggunakan tangan kanannya untuk memblokir gelang penyimpanannya dan bertanya dengan hati-hati, apa maksudmu? Pria muda yang jujur itu menggosok hidungnya. Mengapa kamu begitu gugup? Ini Shrek. Bahkan jika saya ingin merampok Anda, apakah saya dapat melakukannya di sini? Lagi pula, aku bukan orang seperti itu. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa karena Anda telah memperoleh begitu banyak, Anda harus berinvestasi untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pria muda yang jujur itu berkata, pusat pertukaran akademi kami memiliki area pertukaran khusus yang menargetkan guru dan siswa dengan lebih dari 30 lambang ungu ke atas. Ada beberapa item langka di dalamnya yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Anda tertarik, Anda dapat melihatnya dan secara alami Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Saya menantikan penampilan Anda di pertandingan berikutnya. Dengan itu, dia melambai pada Lan Xuanyu dan berbalik untuk pergi. Lan Xuanyu memperhatikan saat dia pergi dan santai. Apakah guru ini di sini untuk memperingatkan saya? Mungkinkah Presiden ingin mengingatkan saya untuk mengendalikan diri dan tidak terlalu kompetitif? Atau apakah dia berharap saya bisa menjadi lebih kuat sehingga saya bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi? Mengesampingkan segalanya, bahkan jika dia tidak menghadiri upacara tersebut, perolehannya dari kompetisi sudah sangat besar. Tapi pertandingan hari ini juga memberinya peringatan. Para senior tidak mudah dihadapi. Hanya terpisah 1 tahun, dan kekuatan mereka terpisah jauh. Lusa, mereka harus menghadapi tahun keempat. Itu adalah senior 6 cincin. Yang terbaik di antara tahun keempat, dan dia tidak tahu kartu truf tersembunyi apa yang dia miliki. Tepat pada saat ini, suara itu masuk ke telinga Lan Xuanyu lagi. Oh benar, Xuanyu, saya harus mengingatkan Anda bahwa tahun keempat dan ketiga adalah batas air. Kalian akan menghadapi lawan yang sangat berbeda. Lan Xuanyu terkejut dan dengan cepat melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda pemuda jujur dari sebelumnya. Suara ini jelas datang dari jarak yang sangat jauh. Dia benar-benar layak menjadi guru akademi. Kekuatan yang sangat kuat, das antara tahun keempat dan ketiga. Apa artinya ini? Sepertinya dia harus bertanya pada guru Xiao. Setelah kembali ke asramanya, Lan Xuanyu mengeluarkan 100 lambang ungu dan menempatkannya di ruang meditasi. Dia kemudian menggunakan perangkat komunikasi jiwanya untuk mengambil gambar.